Kalau warga lokal pakai perahu lebih seru kan? Seru. Coba, bukan. Kelompok. Ya, mau nawa. Ya. Oh iya, ada itu apa namanya? Begitu. Ya. Kan pelanggan juga itu. Ya. Karena pelanggan sama pelanggan. Ya, itu Pelanggan sama soalnya masih kurang. Makanya ekstra pelajaran tidak perlu bunyinya nomor 1. Iya. Geografi menyenangkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ina. Di video aku kali ini, aku akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman PLP ku, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan di salah satu SMA di Surakarta. Seperti apa keseruannya? Langsung aja tonton video ini sampai selesai ya. Bunyi, lah, beda. Ya, bisa baca tapi udah kena air bisa juga namanya kering tapi lembab. Fungsi utama adalah sebagai penyerap karbon. Tahu karbon? Tahu Pak? Tahu ya. Buat di kamar. Kalau warga lokal pakai perahu lebih berarti begini itu ada habitatnya buaya. Fungsi utamanya itu dia menyerap karbon. Makanya itu harus di seru. Bisa. Makanya ekstra pelajaran tidak perlu bunyinya nomor 1. Iya. Geografi menyenangkan. Kalau di merah sama biru kalau ada. Oke, jadi sekarang aku udah selesai untuk buat RPP-nya. Tadi mulainya jam 3 lebih. Nah, sekarang jam 4 kurang 5 menit. Yang tanya formatnya apa, kalau saran dari aku itu lebih baik PDF. Soalnya kan kalau misalnya kita mengirimkan ke guru pamongnya, kadang belum tentu mereka bawa laptop. Jadi akan lebih efisiensinya kalau misalnya pakai HP seperti itu. Mungkin ya beberapa ada yang bawa HP dan ada aplikasi Word-nya, tapi kan itu mungkin tidak semua guru mempunyai aplikasi Word. Tapi kalau misalnya PDF kan biasanya semuanya HP Android biasanya sudah ada aplikasi untuk PDF-nya. Dan juga ini nanti terlebih dahulu dikonsultasikan dulu sebelumnya oleh kalian dan guru pamongnya. Jadi bagaimana nih enaknya Bu atau Pak, apakah mau mengirimkan soft file ataupun hard file? Hard file itu berarti nanti print-printan, sementara kalau soft file bisa dikirimkan melalui WA seperti ini ataupun email seperti itu. Nah,
Kenapa PDF? Ya kalau PDF nanti tampilannya lebih rapi juga seperti itu. Oke, sekarang mari kita kirim. Untuk mengirimnya, jika langsung ya bisa kita mengatakan Bapak ingin menyerahkan RPP untuk kelas berapa, seperti itu. Nah, karena di sini saya menggunakan WA, jadi di sini pertama assalamualaikum Bapak, nanti bisa disesuaikan Bapak atau Ibu, Bapak siapa atau Ibu siapa. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau misalnya kalian belum perkenalan atau belum bertemu sebelumnya, bisa perkenalan terlebih dahulu, tapi sepertinya biasanya sudah perkenalan terlebih dahulu, sudah kenal dengan guru pamongnya. Mengatakan tujuannya, izin Bapak, saya izin mengirimkan RPP rencana pembelajaran untuk mata pelajaran geografi besoknya kapan, bisa ditulis harinya, jamnya juga tidak apa-apa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk dikoreksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk RPP-nya. Untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke belajar untuk materi kurang lebih 1 minggu ke depan kita kalian belajar sama Bu Ina, gantian Bu Intan terus Tosari ya. Untuk geografi kalian gantian belajar dengan Bu Ina. Pesan saya, jaga ketertiban, tetap patuhi apa yang diperintahkan Bu Ina. Untuk HP ya sama, HP nanti tunggu perintah Bu Ina, apakah ditaruh ke depan atau mungkin nanti pembelajarannya pakai HP bisa. Aduh, nanti nunggu Bu Ina nanti pembelajarannya kayak apa ya. Lalu pesan saya untuk yang laki-laki khususnya ya, perhatikan yang sopan ya, yang sopan gojekan apa nek omongan ojo sing saru-saru. Depan tuh kan kok depan. Di depan rumah depan. Woi woi lho. Ini sekarang ini Sekarang pelajaran ya. Ayo perhatikan semua, perhatikan khusus pelajaran saya geografi. Di panggil Bu ya, tetap panggil Bu ya. Mana tetap kalau berapa? Nah, sekarang pembahasannya adalah sumber daya pertambangan.
Kalau misalnya kalian dengar kata pertambangan, yang terpikir apa? Abang. Kalau tambang biasanya ada apa? Kalau yang ditambang itu apa biasanya? Tambang emas. Terus ada tambang apa lagi? Minyak. Ya betul. Apa lagi? Untuk apa? Kalau kamu dengar tambang, pikiranmu apa? Bawang. Apa? Bukan tahu depannya coba. Kenapa? Ya. Kalau depannya, kalau saya kamu dengar kata tambang, yang kepikiran apa? Ya, boleh. Sampingnya? Tambang minyak. Minyak. Apa? Tambang pasir. Ya, boleh. Tambang pasir. Nah, Belum, Pak. kalau misalnya kita dengar kata pertambangan, biasanya kita juga ada kata penambangan. Kira-kira bedanya tiga ini apa? Pertambangan, tambang, sama penambangan. Ada yang berani jawab? Apa? Pertambangan, tambang, sama penambangan. Penambangan itu aktivitas. Penambangan aktivitasnya. Kalau pertambangan, Pertambangan. kalau tambang. Tambang itu tempatnya. Apa dong? Nah, jadi di sini kalau pertambangan ini aktivitas, tapi yang secara luas. Kalau misalnya penambangan, kita bilang penambangan pasir, penambangan batu bara, terus ada penambangan apa lagi tadi, penambangan minyak dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya tambang, ini tempatnya tambang pasir, tambang minyak dan lain-lain seperti itu. Yang punya LKS bisa dibuka ya, sambil menyimak LKS-nya. Kita masuk dulu ke pengertian pertambangan. Di LKS ada pengertian pertambangan. Ada yang bisa bacakan untuk ibu? Salah satu, mungkin mbak yang di belakang yang kacamataan. Kalau dibacakan pertambangan, pengertiannya. Gua halaman berapa? Halaman 37. Nah, menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian seluruh tahapan kegiatan dalam rangka. Didengarkan ya. Halaman 58. Bisa dibuka halaman 58 LKS-nya. Bisa diulangi lagi ya, Mas. 37. Sekarang kan enggak tak tampar Pertambangan. esok Oh, halamannya beda tuh. Beda. Tak? Oke, ya. Kalau kan ada 37. Iya, beda halamannya. Beda LKS. Beda LKS. Sahabat. Iya, perbedaan jadi beda. Tolong ulangi lagi ya. Berdasarkan nomor 4 tahun 2009, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pelaksanaan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan penjualan serta kegiatan ya. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini untuk cara jadi pengertian pertambangan ada beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama apa? Kenapa? Nopimu makanan sih. Jadi dari pengertian pertambangan ada beberapa yang bisa diambil poinnya. Nah, jadi kalau pertama itu ada kegiatannya. Kegiatannya apa?
Kanan sih. pengambilan atau penggalian. Yang diambil apa? Bahan galian. Bahan galian apa kira-kira kalau diambil? Kenapa sih orang mau susah-susah ambil barang tambang di bawah tanah? Karena pastinya ada bernilai atau berharga dan juga ada menghasilkan ekonomi. Kalau di Indonesia pernah ada pertambangan yang pernah ada masalah berita, tahu nggak? Yang dari Papua, namanya apa? Tambang apa benar? Ya, namanya apa? Apa ya jenengnya? Ya, Freeport benar. Kenapa terjadi masalah? Kira-kira kenapa kok bisa sampai ada masalah kayak gitu? Kenapa? Coba kamu jawab kenapa? Kira-kira kenapa? Nanta tahu. Karena itu orang lokal tidak terima kopan. Ya, kenapa tidak terima? Karena sebelumnya di orang asing. Ya, boleh. Mungkin ada jawaban lain? Kamu B, dan oh, enggak. Nah, ya salah satunya benar yang dikatakan Mas siapa? Faisal. Jadi karena di situ bahan tambang yang milik Indonesia diambil secara besar-besaran oleh asing dan juga berdampak kepada alamnya, benar perusahaan lingkungan. Tadi siapa yang jawab? Namanya siapa? Siapa? Yofi. Berdampak pada kerusakan lingkungan. Kalau misalnya nanti tambangnya digeruk terus, nanti timbul apa? Lubang ya. Di situ ada lubang. Kalau misalnya digeruk terus, nanti lubangnya semakin besar. Nah, kalau misalnya pertambangan, kira-kira itu masuknya sumber daya alam yang kalau dari sifatnya kan ada beberapa kan gitu. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan lain-lain. Kalau pertambangan kira-kira masuk yang mana? Semua. Ya. Tidak bisa diperbarui. Benar, tadi tidak bisa diperbaharui. Kenapa tidak bisa diperbaharui? Ya, coba minum. Delok tak. Coba yang di depan. Kira-kira kemarin yang dijelaskan Mas ini kalau yang sumber daya alam tidak bisa diperbaharui itu yang gimana? Nek ngombe Mas. Nek salah nek salah nek wis tak ngombe. Nek betul koyo ora. Oh, sudah raihnya sudah wadah. Kemarin kenapa dikatakan ini tidak bisa diperbaharui? Karena coba kamu jawab. Depannya Faisal. Kenapa tidak bisa diperbaharui? Oh, boy belum tahu, masih ngerti tuh Mas. Karena nanti kalau misalnya diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama, maka tidak bisa diperbaharui lagi, susah untuk kembali lagi. Seperti aja batu bara, kalau misalnya batu bara kemarin dijelaskan oleh Pak Hudi, di situ kemarin Pak Hudi emang gambut ya. Kalau misalnya batu bara nanti itu kan dari hasil fosil. Nah fosil itu kan terjadi kan jutaan tahun. Nah, kalau misalnya habis nanti pasti memerlukan jutaan tahun lagi untuk bisa seperti semula. Waktu yang lama Bu. Ya betul, waktunya lama. Iya beraca dulu. Pak single. Sumber daya pertambangan itu dibagi atas ada cara terbentuknya, ada bentuknya dari apa? Fosil. Ya, Fosil itu banyak juta-juta tahun lalu. ya. Pakisan. Di DNA Pak. Nah di sini karena berjuta-juta tahun nanti pastinya kan ada lapisan-lapisan itu kan. Nah sampai bawah ini bebek lampu. Bukan dinosaurus tapi kayak dinosaurus ya. Oh. Bebek. Kok enggak ada anu nih? Kayak direk. Aku tadi kayak rusak kok.
Kalau zaman dahulu kan bertanya tahu. Terus akhirnya kan mereka berlapis-lapis kan dari yang paling zaman dahulu terus sampai berjuta tahun lagi ada lapisan lagi lapisan lagi. Nah itu di situ membentuk namanya batu bara. Ini, nah dampaknya apa? Ada rongga-rongganya. Bisa juga terjadi apa? Kalau misalnya dari sini ambles ya betul, ambles. Itu salah satu dampaknya. Dampak dari kerusakan lingkungannya. Karena mereka kan mungkin dari lapisan sebelah sini belum bisa dipakai, sehingga untuk mencapai sini kan harus melewati Kenyataan. harus lewat digali dulu, sehingga dan di sininya itu menimbulkan rongga dan bisa menimbulkan apa namanya longsoran seperti itu. Nah kalau misalnya kita masuk terus akhirnya di sini longsor, jadinya mereka nggak bisa keluar. Gitu. Kalau di film-film biasanya kan ada yang mereka pakai gerobak itu nanti kayak kereta kecil. Oh iya. Nah, tahu terus nanti tambangnya ditaruh ke situ, diambil gitu, ditarik bisa pakai manusia. Kenapa harus butuh manusia? Jadi nanti di dalam ada yang taruh ke bagian situ ya. Kalau misalnya pakai alat bisa, karena kan nanti biaya bisa. Anu. SpongeBob. Ya, mau nawa. Yang itu loh, yang mau nawa, yang dia ambil ada bagian bawah tanah itu toh, nah itu juga termasuk. Yang mau nawa kan, yang SpongeBob itu. Oh iya, SpongeBob. Itu juga termasuk, dia kan melakukan penggalian. Iya. Terus sampai ke situ kan dia juga melakukan penggalian. Anu itu apa namanya kreasi kreator itu. Ya, bisa juga itu. Karena dia ambles ke bawah. Kan plankton juga itu Bu. Iya. Boleh, itu juga termasuk. Terus loncat sama plankton juga. Ya, itu kalau karena apa terjebaknya? Karena bagian atasnya tutup. Iya. Nah, ya seperti itu juga. Kalau misalnya pasti mereka yang terjebak juga seperti itu. Mungkin bisa diselamatkan kalau misalnya oksigennya cukup. Dan juga bisa juga mereka nggak terselamatkan. Tapi kok plankton sama plankton masih hidup? Ya, namanya kan. Kalau mereka mati, kalau namanya mati selesai kan punya. Bukan deh. Oh iya, Pak.